Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang kapan kita harus latihan, ya, terutama saat perut kosong atau saat perut itu sudah terisi dengan makanan. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan secara garis besar ketika makanan itu masuk, ya. Ketika makanan masuk itu melalui mulut masuk ke kerongkongan, ke lambung, itu butuh waktu. Kemudian di lambung diproses itu butuh waktu sekitar 1, 2 sampai 3 jam tergantung makanan itu apa. Semakin makanan itu semakin sulit dicerna, maka akan semakin lama makanan itu akan diproses di dalam lambung. Setelah lambung masuk ke dalam usus untuk diproses dan masuk ke peredaran darah dan bisa dimanfaatkan oleh tubuh, disimpan menjadi cadangan energi, atau ada beberapa yang langsung bisa dimanfaatkan ketika kita beraktivitas. Nah, ketika makanan itu masuk, apapun makanan itu kecuali lemak murni dan fiber itu serat, itu insulin akan spike, insulin akan meningkat, ya. Ketika insulin itu meningkat, insulin itu efeknya itu berlawanan dengan growth hormone. Jadi kalau growth hormone itu dia memicu fat burning, jadi pembakaran lemak. Berlawanan dengan insulin, kalau insulin ini dia menghambat fat burning, menghambat pembakaran lemak. Dan insulin itu akan tetap tinggi sampai beberapa jam setelah kita makan. Kembali lagi kepada kapan kita olahraga. Jadi jika kita olahraga ketika kadar insulin kita lagi tinggi-tingginya, maka bisa dipastikan bahwa jika target kita adalah fat burning, maka hal itu akan menghambat pembakaran lemak. Jadi akan membuat kita memakai energi yang bisa dimanfaatkan dari makanan itu atau dari sumber lain jika energinya sudah habis. Kemudian yang kedua, ketika kita olahraga dalam kondisi beberapa jam setelah makan, di saat pencernaan kita lagi memproses makanan itu, maka energi kita akan terfokus kepada pencernaan kita. Dan itu akan membuat fokus dari energi yang kita pakai itu terbagi. Jadi tidak bisa maksimal ke angkat beban atau tidak bisa maksimal ke latihan, tapi terfokus pada pencernaan kita. Karena untuk mencerna makanan itu butuh energi yang tidak sedikit, ya, itu cukup besar juga. Dan itu butuh waktu yang berjam-jam. Tidak serta-merta kita makan, habis itu 2 jam lagi sudah jadi energi, sudah bisa kita pakai angkat beban yang berat. Kadang-kadang itu merupakan sugesti, wah saya kalau nggak sarapan dulu, saya nggak makan dulu, maka saya nanti nggak kuat angkat beban. Padahal yang dipakai energi untuk angkat beban itu adalah energi yang sudah dimakan berjam-jam yang lalu. Bahkan mungkin kalau kita latihan pagi hari, mungkin kemarin malam, makanan yang dimakan kemarin malam itu yang dipakai untuk latihan beban pagi ini, bukan yang dipakai untuk sarapan. Justru yang sarapan kita jam 7, misalnya kita sarapan jam 9 kita latihan, maka jam 7 ini makanan yang masuk itu masih diproses akhirnya bisa masuk dan bisa dimanfaatkan setelah di atas jam 12 siang. Nah, sehingga ketika kita latihan kondisi perut lagi mencerna makanan, itu fokus energi kita juga terbagi sehingga kita tidak bisa maksimal. Yang kedua, jika insulin kita masih kondisi tinggi, maka jika target kita untuk membakar lemak, maka itu akan juga menghambat pembakaran lemak. Itu. Jadi kalau saran saya, kalaupun kita harus sarapan sebelum latihan, makanlah sesuatu yang tidak membuat insulin kita meningkat terlalu tinggi. Misalnya itu sedikit protein dan lemak dan serat, itu boleh. Itu. Tapi kalau karbohidrat, daging yang itu lama mencernanya, itu saya kira sebaiknya dihindari. Itu makanlah setelah latihan. Sebelum latihan bolehlah putih telur atau campur dengan kuningnya. Kemudian tanpa nasi, ya, tanpa nasi. Kemudian whey protein juga boleh.
pisang juga boleh, sesuatu yang cepat dicerna itu. Jadi sesuatu yang cepat dicerna, yang apa namanya cepat turun, cepat diproses itu boleh sebelum latihan. Tapi kalau yang proses pencernaannya itu lama, sebaiknya itu dihindari sehingga latihan kita bisa maksimal. Sehingga dengan energi yang kita pakai itu fokus ke latihan beban, maka kita akan bisa ngangkat beban lebih maksimal atau olahraga lebih maksimal tanpa harus berbagi dengan proses pencernaan makanan. Hingga saran saya, kalau memang pengen maksimal energinya itu, kita harus menghilangkan sugesti dalam diri kita bahwa ketika sebelum olahraga angkat beban saya harus sarapan, saya harus makan dulu, maka saya akan bisa ngangkat beban lebih berat. Itu harus kita hilangkan dulu sugesti. Jadi lebih bagus dalam kondisi perut kosong dan energi sudah full siap untuk ngangkat beban. Jadi ketika kita makan malam terakhir kemarin jam 8, jam 9 malam, sampai pagi kita jangan sarapan, maka sudah bisa latihan jam 10, jam 8 pagi itu kita sudah 12 jam ya, 12 jam nggak makan, itu growth hormon pertumbuhan itu akan dirilis. Nah, ketika kita latihan jam 10, maka dalam kondisi growth hormon itu lagi tinggi-tingginya, dan itu kita tahu growth hormon itu salah satunya juga mendorong untuk pemakaian energi dari lemak, fat burning, sehingga lemak kita banyak dipakai untuk energi. Kemudian dengan growth hormone itu juga energi kita lebih maksimal, dan ketika growth hormone tinggi-tingginya itu pada pada laki-laki itu testosteron juga lagi tinggi-tingginya. Jadi kita tanpa harus mencari testosteron dari luar, kita sudah mendapatkan banyak manfaat dari intermittent fasting yang hanya mungkin 14 jam, 12 jam, 14 jam atau 16 jam gitu. Jadi jika pagi-pagi kita lapar, tunda aja laparnya. Paling lapar itu setengah jam, 1 jam hilang. Asalkan jangan kita mikir tentang makanan. Ketika kita berpikir tentang makanan, kita harus makan. Ketika saya lapar, saya harus segera cari makanan, harus segera masuk makanan, maka lapar itu hilang. Maka lapar itu nggak akan hilang. Tapi ketika kita berpikir, saya belum waktunya makan, maka sebentar aja lapar itu akan hilang. Tidak lama, 1/4 jam, setengah jam makan. Atau dipakai aktivitas ringan seperti jalan, seperti olahraga ringan, seperti aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian, maka lapar itu akan ringan. Dengan kita tunda rasa lapar itu, maka kita akan mendapatkan manfaat daripada dengan adanya kondisi puasa yang cuma berapa jam itu, 12 jam, 13, 4 jam, 14 jam, dan kita latihan lebih maksimal, pembakaran lemak lebih maksimal, dan hasilnya pun lebih optimal gitu. Jadi kalau saran saya, kalau kita memang tujuannya untuk fat burning, untuk bisa lebih optimal olahraga, latihanlah ketika perut ini kosong ya, ketika perut ini kosong. Jadi ketika benar-benar energi kita fokuskan untuk latihan dan tidak terbagi dengan proses pencernaan makanan kita ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.